itu ngelewatin jalur yang sama. Jadi pas dia di jalan pulang berhenti deh nih. Jadi memang ada pengkolan di tempat itu. Pengkolannya itu sebelah kirinya itu jurang. Nah jadi pas jalan maghrib itu sama paman gue itu pas jalan pulang itu, nah jalannya itu selanjutnya. Smart Channel dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami di sini tentunya di Map Channel. Kali ini akan membahas sebuah konten yang menakutkan, seram, ya kan? Konten apa? Horor, men. Kebetulan kami mendatangkan bintang tamu ataupun kawan dekat saya. Siapa dia? Maldini. Yo. Ya. Gimana kabarnya nih? alhamdulillah bro. Sehat nih bro ya. Sehat bro. Apa rutinitasnya? Sekarang kerja di satu provider swasta sih. Oh iya, luar biasa. Umurnya berapa sih? Umur 22 sekarang. Umur 22. Bukan bukan 27 ya, saya kira 27 tadi. Tinggal di mana sekarang? Kalau sekarang tinggal di Coba sih guys, langsung aja ceritain kisah-kisah horor yang pernah lu alamin gitu, ataupun dapat cerita dari saudara atau teman-teman. ya ada sih. Mungkin cerita bokap ya. Sambil ngerokok lah ya enggak? Ya boleh. Boleh. Biar enggak Ngerokok dulu ya. Ya mungkin dari cerita-cerita bokap sih ya, karena kalau bokap itu memang track recordnya panjang dia. Nah kalau waktu itu sih cerita bokap ya, dan ini kebetulan pas memang lagi dulu dia tuh kerja, dia itu nganpas barang. Jadi ada paman gua, jadi orang tua gue tuh, bokap gue tuh jalan sama paman gue tuh di ke arah, adalah nggak usah disebutin ininya apa namanya, sesuatu lah tempatnya. Jadi dia itu memang bokap gue itu biasanya kan dulu dari pagi nganpasnya, jadi nyampe petang kan, nyampe habis maghrib. Ketika habis maghrib itu udah jalan pulang. Nah pas jalan pulang itu ngelewatin jalur yang sama. Jadi pas dia di jalan pulang berhenti deh nih. Jadi memang ada pengkolan di tempat itu. Pengkolannya itu sebelah kirinya itu jurang. Nah jadi pas jalan maghrib itu sama paman gue itu pas jalan pulang itu, nah jalannya itu jadi kayak ngedua itu. Jadi kayak ngedua jalur, ke sebelah kiri sama sebelah kanan. maghrib ya. Itu posisi habis maghrib. Udah salat tapi ya. Itu udah sholat sih. Kalau orang tua sholat sih. Nah jadi apa namanya? Jadi orang tua gue tuh, bokap gue sama paman gue tuh bingung. Karena kan ngelewat jalur itu cuma satu arah tuh. Iya. Satu arah mau ke arah pulang itu. Jadi tiba gitu ya. iya. Sebelah itu ya. Apa namanya? Jadi ngedua itu jalurnya. Nah berhentilah di situ, bingung orang tua gitu. Jadi nanya ke paman gua. Jadi kan apa nih, bokap gua manggilnya bang nih ke paman gua itu. Bang, coba gini bang, bentar bang. Ini jalan pulang kita ini nggak begini seharusnya. Iya. Lurus seharusnya. Iya, dia. kayak pas berangkat Iya. jalan lurus, ini pas pulang tiba-tiba. Iya. Gitu ya. Jadi ngedua gitu. Itu kan. Jadi ya di situ berhenti, berhenti orang tua gue tuh, bokap gue sama paman gue itu berhenti. Ya mungkin lagi posisi keadaan abis azan juga kan di situ, jadi ngabisin maghrib juga di situ. Ya di situ minum air putih dulu sambil istirahat juga kan, mungkin karena capek juga. Nah itu gue nggak tahu itu karena faktor keadaan capek atau memang bener-bener diganggu. Jadi pas berhenti di situ ya, orang tua gue, bokap gue sama paman gue itu
dia ya sambil baca-baca doa sih sampai istighfar segala macam. Nah jadi pas di orang itu udah istirahat, udah istighfar ya baca-baca doa lagi, ini itu jalan itu tiba-tiba jadi satu lagi ngurus. Nah ternyata yang ke jalur ke sebelah kiri itu ternyata jurang itu. Tuh. Jadi ya wallahu alam sih, namanya yang gaib-gaib kayak gitu nggak tahu sih ya. Kalau kita percaya nggak percaya sih, cuman itu cerita dari bokap, pengalaman bokap Itu dia, pas kerja. guys. Makanya kalau kita itu mau berangkat ataupun pulang, nah kita harus baca doa dulu gitu. Kayak tadi ya, Ya. ketika sudah ya baca doa lah gitu kan, ketika mau berangkat ataupun pas pulang, sehingga kita di perjalanan itu dilindungi sama para malaikat lah, kira-kira begitu guys. Ini udah apa, masih ada lagi nggak? Untuk yang perihal ini tadi ada kelanjutannya? Ada di kandang lah. Di kandang. Di kandang, di Oke. kandang. Nama tempatnya bisa disamarkan nggak kira-kira? Di rumah kawan yang dikontrakin. Rumah kawan ya, rumah kawan yang dikontrakin. Kenapa ya? Ada kisah apa? Kalau di kontrakan itu kan ceritanya dulu memang punya kawan-kawan nempatin di situ. Jadi memang sebelumnya memang nggak ada perumahan di situ. Jadi rumah satu-satunya yang dibangun di situ. Jadi posisinya itu memang bekas kebun-kebun sama gunung di situ. Jadi memang kawan gue itu dia sendiri di situ ngebangun rumah karena ada tanah di situ, dibangunlah tanah di situ. Dan itu awal mula memang banyak batu-batu gede, batu-batu gunung. Dan itu udah diberesin lah jadi bersih. Nah, jadi di rumah itu ya banyak memang kejadian-kejadian yang memang aneh lah, menurut gua aneh. Terus itu pernah gua satu malam di sana. Jadi pas gua dan tadinya rame, kawan-kawan gua rame, ngobrol, biasalah namanya anak muda kan nongkrong-nongkrong. Nah, jadi pas jam-jam sekitar jam 2-an itu dia orang udah pada geser semua, udah pada balik. Jadi pas gue jam 2 sendirian itu memang posisi gue kan. Cuman kan gue ini orangnya memang kadang kayak sebodoh amat gitu sih. Cuman memang ada rasa takut juga. Jadi pas gue sendiri, iya pas gue sendirian itu apa namanya? Ya memang mungkin gue lagi gabut ataupun nggak ngapa-ngapain kan. Gue cuman main HP aja sih sambil ngerokok sambil ngopi. Jadi memang di belakang itu posisinya kamar mandi. Jadi ada kamar 2, maju dikit, mentok sebelah kanan itu kamar mandi. Parkiran mana? Parkirannya di luar. Oh iya, Nah jadi apa namanya? Pas gue duduk itu pas lagi main HP itu, ya memang nggak ada orang. Nah di belakang itu biasa kan, memang masih kamar mandi yang kayak dulu, cuman semen sama gentong-gentong air doang. Gentong air. Iya, jadi nggak ada tower ya? nggak ada di situ, cuman Airnya juga agak susah. Airnya agak susah. Gentong-gentong itu sih. Jadi pas gue malam itu sekitar jam 2:30-an, posisi itu gue sendirian. Jadi air di bak itu di gentong itu ada yang gentong biru itu kan gede sih untuk nampung air banyak itu. Jadi posisi itu gentong itu penuh. Jadi gentong itu penuh. Jadi pas gue lagi duduk di ruang tengah kan, itu gue posisinya lagi di ruang tengah. Gue ngedengar gentong itu geser-geser sendiri. Geser-geser sendiri. Geser-geser sendiri. Ya gue mikirin tadinya oh itu tikus paling apa, cicak apa segala macam. Cuman tikus cicak iya kerja sama kan. gua nggak ininya, cuman pas gue janggalnya itu kedengeran memang suara bak ya gentong itu yang geser-geser sih. Dan posisi gentong itu penuh, nggak mungkin dong kalau misalnya tikus itu ngedorong gentong segede itu. Kalau tong itu penuh nggak mungkin geser. Iya. Nah itu sih, ya salah satu pengalaman gue juga ngelihat apa nih, dengar hal dan ngelihat langsung secara nyata yang seperti itu. Jadi ya malam itu gue nggak berani untuk ke belakang, jadi gue di depan aja sampai pagi, sampai kawan-kawan gue datang lagi ke kontrakan itu. Kalau ini cerita gue ya cuman dikit sih ini. Kejadian kayak gitu juga ya, cuman modelnya dia bukan tong, apa ya,
buat jemur itu apa sih? Buat jemur baju itu. Ya hanger. Nah, kejadian itu sama malam ya itu ya. Nah, ini juga malam juga. Di tengah malam, nggak ada angin ini. Posisi nggak ada angin, cuman kok jemuran tuh begini. Posisi gua berdua sama kawan di depan gitu kan. Melihat apa namanya hanger itu goyang-goyang. Nah, kawan gue yang satu ini memang penakut. Nah, badannya aja yang gede ya kan. Badannya gede, dia bewokan segala macam deh. Cuman takutan orangnya. Nah, cuman gue itu ya tetap ingat gitu kan. Tetap ingat baca doa. Dan akhirnya ya rasa takut tadi ya memang hilang dari pikiran saya gitu. Ternyata memang itu ya. Kalau memang kita itu merasakan sesuatu yang aneh, apalagi lebih ke kayak ngeri atau horor ya gitu ya, kejadian yang aneh, nggak ada angin, nggak ada orang, tiba-tiba ada suatu barang yang goyang ataupun apa itu nggak ada angin, maka kita harus ingat itu bro, kita harus berdoa Ya. ingat itu. Pengalaman saya memang gitu ya. Jadi selain itu masih ada lagi nggak gitu? Apa masih ada kelanjutan lagi? Kalau ini sih ada sih, itu posisi lagi nyari adik kawan gua. Jadi di rumah kawan gua itu memang dia masih agak perkampungan itu dia. Masih sama tempatnya? Masih enggak, beda tempat. Jadi di pas waktu itu pas gua disuruh sama orang tua kawan gua, bareng kawan gua itu nyari adeknya. Jadi adeknya ini main sampai jam 1 malam belum pulang-pulang. Jadi kan posisi memang itu agak perkampungan juga sih tempatnya itu kan. Jadi gue nyari lah itu di jam 1-an itu. Gue nyari. Nah, itu memang nggak ketemu. Jadi posisi jalan gue itu memang kan jalan ini perkampungan. Jadi gue lihat dalam-dalam itu memang kayak jalan setapak gitu. Jadi pas itu kan posisi bawa motor. Bawa motor. Nah, posisi itu memang kiri kanan tuh kebun semua, pohon-pohon pisang, terus tuh pohon-pohon kelapa, sama ada karet-karetan. Iya. Nggak ada. Jadi apa namanya? Gua itu jalan sama kawan gue itu bawa motor itu nyari adeknya kawan gue ini. Jadi pas lagi di jalan nggak sengaja sebenarnya ngeliat ke arah kebun itu. Memang dari lampu motor itu kan terang sih, nggak kalau misalnya jalan tuh jelas lah ngeliatnya, walaupun gelap di kebun-kebun gitu. Jadi pas lagi jalan itu mau ketemu tikungan, memang sebelah kanan itu pohon-pohon pisang, kebun-kebun pisang. Jadi pas lewat situ, kalau jarak motor 5 meter 10 meter kan masih kelihatan jelas sih. Jadi pas gue lewat situ itu apa namanya? Pas gue mau mengkol dari jarak 10 meter itu nggak ada yang yang gue lihat, cuman jalan sama kebun doang. Jadi pas di jarak udah hampir 5 meter 3 meteran, tiba-tiba yang di situ gue ngeliat memang mukanya nggak kelihatan, cuman pakaiannya serba putih kayak nenek-nenek bawa tongkat. Nah itu posisinya gue kaget lah. Tadinya gue nggak mikir kalau itu apa gitu kan. Cuman gue mikirnya karena iya tadi kan jalannya kan setapak tadi kan, terus sepi gitu kan, kiri kanan cuma ada pohon pisang gitu ya. Jadi tiba-tiba ada nenek, seekor nenek. Seekor nenek ya. Jadi ya gue tadinya nggak mikir apa-apa kan, cuman gue udah mikir itu ada yang janggal. Ini ngapain nenek ini jam tengah malam ya? Tengah malam jam 1 malam. Nyariin cucu. jam 1 malam. Mana nih cucu mah? Nggak pernah pulang. Terus jam 1 malam itu di kebun-kebun. Ini ngapain sih kan? Jadi posisi itu kaget. Asli, gua mau cuman bener. Herannya itu kan kawan gue yang bawa motor. Jadi pikir gua cuman gue yang lihat doang. Posisi gue mau teriak itu udah nggak bisa lagi. Jadi gue mau teriak itu kayak iya nggak ada ke kiri apa ke kanan gue gue kayak nggak bisa teriak lah.
Nah kawan gue ini diem aja, pikir gue dia ini nggak ngeliat nenek itu. Nah, bentar dulu. Masalah nenek itu ngelihat arah sama orang apa? Kalau nenek, waduh merinding. Apa nih? Semoga aja nggak ada keadaannya. Jadi nenek itu ngelihat ke arah kita orang, Cuman memang apa nih nggak kelihatan mukanya. Cuman kalau dari penampilannya, gue ngeliat itu kayak apa namanya? Penampilan itu kayak kerudung lama gitu. Apa namanya? Kerudung fashion lama lah. Kayak ada apa nih? Bulu-bulunya itulah. Jadi Putih semua. nggak terlalu jelas. Gitu. Iya. Kayak di mode Tutup. silent. Iya. Gitu. Ditutup lah ininya. Jadi pas gue tuh kaget sama kawan gue. Jadi gue cuma nempok kawan gue tuh, gue nggak bisa ngomong. Jadi nyampe lah kita orang tuh ketemu jalan aspal. Pas gue udah di jalan aspal itu, gue nanya sama kawan gue, "Weh bro, lu ngeliat nggak tadi itu? Ngeliat nenek nggak lu?" "Wih iya ngeliat gue." Nah pikir gue kan tadi dia nggak ngeliat, dia emang ngeliat. Gue ngomong orang diam-diam aja. iya, jadi gue tanya. Nggak panik takut gitu ya. Gue tanya, "Enggak lu kaget nggak sih tadi?" "Ih gue kaget," kata dia. Cuman gue nggak bisa ngomong juga di situ. Wih sama, itu juga yang gue rasain kan. Nah abis dari situ ya gue langsung kebut-kebutan dari situ, langsung capcus ke rumah kan. Nah, bentar. Apa pas orang ini kan saling tahu sebenarnya. Ngeliat nenek-nenek itu, kawan gue juga kan ngeliat tuh. Ya, cuman nggak berani ngomong kan, khawatir udah terkesima lah bahasanya, udah ngancing nggak bisa karena kaget kok ada nenek-nenek tengah malam di kebunnya kan. Nah, waktu hari itu kan malam tuh ya kan. Nah, kamu orang tua itu ada yang ulang tahun ya kira-kira? Nggak ada. Mereka Nggak ada. happy birthday gitu kan. Nggak ada. Jadi udahlah. Apa namanya? Gue pulang lah. Semalam itu kan dengan kawan gue juga. Nah, gue ini penasaran sama kawan gue ini. Jadi siang lah gue kesana itu, lewatin jalan yang sama lagi. Lu sendiri? Enggak, gue sama kawan gue itu. Yang Gue ngecek siapa tahu ada rumah apa gimana kan itu kan, karena posisi malam juga kan nggak kelihatan. Jadi iya pas gue apa namanya? Gue jalan ke sana itu siang-siang sama kawan gue. Gue siang-siang jalan sama kawan gue ke sana. Dan gue pastiin pas di pull up lah. Iya. Gue pastiin lagi di tempat yang gue ngeliat itu sama kawan gue memang enggak. Iya itu kan gue balik udah diantarin kawan gue itu. Dan jadi siangnya gue cek lagi tuh ke sana, ke tempat yang tadi malam yang gue ketemu nenek itu. Iya, pasti. Gue mastiin ada rumah nggak di situ kan. Soalnya kan memang pas gue lihat sana kan gelap sih, memang nggak kelihatan apa-apa, cuma kebun doang. Jadi pas siang gue kesana itu gue cek, oh ternyata gue sama kawan gue tuh ngeliat lagi di sana, iya nggak ada rumah sama sekali, cuma kebun-kebun doang. Itu gue ya nambah merinding lagi sih. Nah, habis itu gue cabut lagi ke rumah. Itu apa salah satu pengalaman gue lah yang gue rasain, yang gue